Puji Tuhan. Iya, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita yang membawa hati hari Minggu yang berbahagia ini di hadapan Tuhan untuk beribadah. Kita terus pandang Dia Tuhan yang baik, yang merancangkan hal-hal yang luar biasa atas kehidupan setiap kami. Satu pujian, Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, yang timbul dalam hati kita, itu disediakan Tuhan bagi Anda dan saya. Roh-Nya yang kudus. Haleluya. Oh, sekali lagi bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya sekali lagi Allah sanggup. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang,
kasih Bapa surgawi yang baik. Karya kasih-Mu begitu dahsyat atas hidup kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna di Kalvari bagi kami. Oh, salib-Mu yang terus membawa kami dalam jalan pendamaian dengan Bapa di surga. Kuasa darah-Mu jadi jalan masuk bagi kami untuk masuk lebih dalam lagi. Oh, menghadap fakta kasih karunia itu. Maka terus berkati ibadah kami minggu ini Tuhan. Ibadah raya walaupun secara online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dengan apapun juga. Agar dapat menembus segalanya, ruang dan waktu kami di tempat ini, rumah tangga di rumah mereka masing-masing. Engkau terus menjamah dan melawat, memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, memberkati setiap kami Tuhan. Karena kami percaya, oh ibadah yang kami lakukan dengan segenap hati di hadapan-Mu adalah sesuatu yang powerful. Terima kasih Tuhan. Waktu sembah Tuhan.
bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish.
The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of, what a wonderful name. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The victory for you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name. Nothing can stand against. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of, oh, sekali lagi, what a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. His name is more powerful. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours
of our lives. Engkau lebih berkuasa Tuhan, lebih besar, lebih dari segalanya Tuhan. Segala yang kami hadapi di muka bumi ini, semua harus tunduk pada nama Yesus. Karena pada nama Yesuslah diberikan otoritas yang tertinggi, otoritas atas segala alam semesta, bahkan seluruh aspek keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar terus Engkau Tuhan melawan kami. Engkau terus Tuhan bekerja di dalam kami. Haleluya, thank you Jesus. Sentuh hati kami lebih lagi Tuhan. Biar kami boleh terus mengalir bersama-sama dengan Engkau, berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita katakan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh
bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Benar Tuhan, ini kerinduan kami. Biar Engkau terus membentuk kami, Engkau mengajar kami, dan Engkau membawa kami melalui semua proses kehidupan, mulai dari segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau membawa kami Tuhan, dan Engkau membentuk kami, Engkau mendewasakan kami. Itulah kerinduan kami, dan kami percaya itulah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biar Yesus semakin menjadi pusat di dalam kehidupan kami, dan hidup kami semakin terfokus hanya kepada-Mu Tuhan. Di tengah hari-hari yang semakin tidak menentu, biar kami boleh belajar untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami terus belajar untuk melakukan apa yang benar di hadapan-Mu Tuhan, untuk hidup taat dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Belas kasihan-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami mensyukuri rahmat-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan biar Engkau menyatakan pribadi-Mu lebih lagi Tuhan, bahkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan rancangan-Mu yang indah bagi setiap kami. Engkau Tuhan Yesus yang memegang kendali segala sesuatu, dan Engkau yang mengendalikan semua yang terjadi di dunia ini, bahkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak menyerahkan sepenuhnya seluruh keberadaan hidup kami kepada-Mu Tuhan, dan mengizinkan Engkau menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Urapi dan berkati setiap kami. Berikan kami Roh Kudus-Mu, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengetahuan, dan roh yang takut akan Tuhan. Biar kami bukan saja mendengar firman-Mu, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Berkati waktu-waktu ini Tuhan, kebersamaan kami di setiap rumah, di semua tempat yang ada Tuhan, di mana anak-anak-Mu berkumpul. Tuhan, Engkau melawat dan Engkau bergerak di sana Tuhan. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau memberikan kekuatan kepada yang lemah. Engkau menghiburkan yang berduka dan bersedih. Bahkan Engkau memulihkan apa yang rusak. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, sungai kehidupan itu tidak pernah kering dan akan terus mengalir, mengalir, dan mengalir. Itulah kerinduan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Halo. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Haleluya.
Saya mengajak Anda membuka dalam kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan melihat sebagian besar di dalam Wahyu pasal yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-11, saya akan berbicara tentang dua saksi Allah yang Tuhan utus ke dalam dunia. Kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua sebelum dunia memasuki masa penderitaan yang luar biasa. Saat merenungkan firman ini kita tahu bagaimana seringkali dunia memperlakukan Yesus. Kita tahu bahwa dunia sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan seringkali dunia tidak memperlakukan Yesus dengan sopan, dengan santun. Tetapi dunia begitu kejam, begitu berusaha merusak reputasi dan juga kemahakuasaan daripada Yesus. Dan seringkali kita berpikir dengan kemanusiaan kita bahwa ketika Tuhan sudah membangkitkan orang-orang kudus yang sudah mati terlebih dahulu, kemudian yang masih hidup mengalami pengangkatan ketika tubuh Kristus diangkat oleh Yesus Kristus menjelang dunia masuk ke masa kesesakan. Kita pikir bahwa Tuhan akan mengakhiri dunia ini dan segala isinya. Dia akan mencurahkan murkanya yang begitu dahsyat sehingga semua orang pasti akan binasa. Namun ternyata kalau kita belajar dari firman Tuhan, setelah pengangkatan terjadi dan di dunia ini tertinggal orang-orang yang tidak percaya dan mereka harus masuk ke dalam masa tribulasi atau masa kesesakan, ternyata Tuhan belum juga selesai berurusan dengan dunia ini dan manusia yang hidup di dalamnya. Dan itu kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-11. Di sesi sebelumnya kita juga sudah belajar dari Wahyu pasal yang ke-7 dan Wahyu pasal yang ke-14. Tuhan mengutus 144.000 penginjil Yahudi, saksi Yahudi, diambil dari 12 suku Israel. Kali ini pun Tuhan juga mengutus dua saksinya yang luar biasa yang sebentar kita akan belajar secara rinci. Dan saya mau katakan bahwa kehadiran dua saksi ini menandai dimulainya masa tribulasi di bumi. Dan kalau kita melihat prinsip Alkitab dari sejak awal mulanya, ketika Tuhan menetapkan hukum-hukum dan Tuhan bahkan menjelma menjadi manusia dalam wujud Yesus, di situ pun Tuhan tetap konsisten sepanjang Alkitab. Dia kerap kali memakai sepasang individu untuk melaksanakan kehendaknya. Inilah alasan kenapa yang dikirim 2. Kenapa bukan 10, kenapa bukan 12, tetapi 2. Kita melihat salah satu contohnya di dalam Zakaria 3 ayat yang pertama. Di sana kita melihat ketika Zakaria diberikan penglihatan oleh Tuhan dan dia menuliskan catatan-catatannya di dalam kitab Zakaria. Kita melihat ada 2 individu yang dipakai oleh Tuhan di dalam pembangunan kota Yerusalem, yaitu Zerubabel sebagai gubernur dan Yosua sebagai imam besar. Dan kalau kita melihat pola ini, sebelumnya Musa juga ditunjuk oleh Tuhan sebagai pemimpin Israel, dan sebagai imam besar Tuhan menunjuk Harun, kakak daripada Musa. Di dalam Markus 6 ayat yang ke-7, Yesus mengutus para muridnya berdua-dua. Jadi prinsip ini konsisten di sepanjang Alkitab. Bahkan ketika Tuhan memerlukan individu, orang-orang yang memberitakan Injil dan membawa kabar baik kepada kaum non-Yahudi, Tuhan memilih Paulus dan Barnabas untuk bekerja bersama-sama memberitakan Injil kepada kaum non-Yahudi.
Dan kita melihat prinsip Alkitab. Kenapa dua orang itu penting? Karena seperti dikatakan di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9, di sana tertulis bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Kita melihat di sini bahwa dua orang bekerja bersama-sama akan jauh lebih produktif dibandingkan kalau satu orang bekerja sendirian. Jadi kita melihat sekali lagi di dalam Ulangan 19 ayat yang ke-15, kemudian juga ditulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama, bahwa dibutuhkan minimal keterangan 2 saksi untuk membuat suatu perkara menjadi sah dan tidak dapat disangsikan lagi. Inilah kenapa Tuhan mengutus 2 saksinya menjelang kedatangannya kali yang kedua. Artinya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mematuhi hukum yang Dia tetapkan sendiri untuk memperingatkan dunia agar bertobat. Dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus pun, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tertib, Tuhan yang patuh kepada aturan yang Dia buat sendiri, kita harus belajar menjadi umat yang konsisten dengan aturan yang kita buat sendiri atau aturan yang telah kita sepakati bersama. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak konsisten, yang hidup suka-suka hati, hidup berdasarkan perasaan, hidup berdasarkan emosi sesaat. Tetapi mari kita hidup berdasarkan apa yang sudah ditetapkan, kebenaran firman Tuhan yang selalu konsisten di dalam segala keadaan. Mari kita masuk di dalam Wahyu pasal yang ke-11. Pertama-tama saya mengajak Anda untuk melihat para saksi Allah yang dimaksud ini. Kita mengingat bahwa Tuhan mengutus 144.000 penginjil Yahudi untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tuhan juga mengutus 2 saksi khusus untuk memberitakan firman Tuhan kepada dunia juga. Kita sering mendengar bahwa kebangunan rohani besar akan terjadi menjelang pengangkatan. Tetapi kalau kita melihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa Alkitab menunjukkan bahwa kebangunan rohani tidak akan terjadi sebelum pengangkatan, tetapi kebangunan rohani yang besar baru akan terjadi di masa tribulasi atau di masa kesesakan besar. Justru sebelum pengangkatan, Alkitab memprediksikan bahwa akan terjadi kemurtatan global. Saya berdoa biar Anda yang mendengar firman ini bukan termasuk, terhitung di dalam orang-orang yang murtad, tetapi orang-orang yang mengalami pengangkatan, yang akan tinggal bersama-sama dengan Yesus di rumah Bapaknya. Haleluya. Siapakah kedua saksi ini? Mari kita lihat Wahyu 11 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Kalau Anda bagi itu menjadi bulan, ada 42 bulan atau 3,5 tahun. Dan kita sudah tahu dari mungkin firman yang sudah pernah kita dengar bahwa kedua saksi ini berdasarkan tanda-tanda heran dan mujizat yang Tuhan berikan kuasa untuk mereka lakukan. Kita tahu bahwa mereka adalah Musa dan Elia yang akan muncul kembali ke muka bumi ini selama 3,5 tahun. Mari kita lihat di dalam kitab Maleaki pasal yang keempat, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ini adalah 2 ayat terakhir dalam perjanjian
lama. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi ini akan digenapi. Yang pertama sebenarnya sebagian sudah digenapi ketika Yohanes Pembaptis datang untuk membuka jalan bagi Yesus. Di sana dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis memiliki roh Elia. Tetapi penggenapan daripada ayat ini pada akhirnya akan digenapi di dalam kehadiran dua saksi Allah di akhir zaman. Dan kita melihat kenapa Elia, kita tahu bahwa Elia belum pernah mati. Elia mengalami pengangkatan. Dan kita melihat dari tanda heran mujizat yang Tuhan berikan otoritas untuk mereka lakukan, seperti dilakukan oleh Elia di perjanjian lama dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Elia diberikan kuasa untuk menghentikan hujan dan mendeklarasikan kelaparan atau masa kekeringan selama 3,5 tahun. Ini pun juga akan terjadi nanti pada masa kesesakan 3,5 tahun, masa krisis besar. Dan salah satu tanda juga bahwa dua saksi ini diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bisa mendatangkan atau menurunkan api dari langit. Kita tahu bahwa Elia adalah satu-satunya nabi perjanjian lama yang menurunkan api dari langit, bukan hanya satu kali, tetapi 2 kali. Ketika dia hendak ditangkap, utusan raja, dia minta untuk disambar oleh api. Dan itu pun terjadi untuk kedua kalinya kepada Elia. Saksi yang satu lagi adalah Musa. Musa kita tahu bahwa dia diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengubah air sungai Nil menjadi darah di hadapan Fir'aun di perjanjian lama. Kalau Anda masih ingat di dalam kitab Keluaran, Tuhan sendirilah yang menyimpan mayat Musa. Memang Musa dikatakan dia mati, tetapi tidak ada yang tahu di mana Musa dikuburkan, karena Tuhan sendirilah yang menyimpan mayat Musa. Dan di dalam Yudas ayat yang ke-9 dikatakan bahwa mayat Musa itu diperebutkan antara penghulu malaikat Mikael dan juga iblis. Dan ini menunjukkan kenapa hanya mayat Musa yang diperebutkan. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kehadiran Musa, pentingnya sosok Musa yang harus dipertahankan keberadaannya sampai nanti firman dalam Wahyu 11 ini digenapi ketika dua saksi Allah akan muncul kembali ke dunia ini. Musa dan Elia adalah pilihan yang paling cocok karena mereka berdua juga pernah muncul secara bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus dipermuliakan di atas Gunung Hermon. Nabi terbesar dan pembawa hukum Taurat akan bekerja bersama-sama memberitakan pesan pertobatan bagi dunia ini. Anda bisa bayangkan dua pengkhotbah terbesar dalam sejarah umat Israel. Di tengah kegelapan masa itu, Tuhan masih saja mengirimkan terang yang besar ke tengah-tengah dunia yang gelap. Jadi bersama dengan Tuhan, kegelapan tidak perlu menjadi begitu gelap, karena selalu ada terang yang Tuhan sediakan. Kita tidak perlu takut ketika dunia di sekitar kehidupan kita menjadi gelap. Arah dan tujuan hidup kita semakin kelihatannya tidak menentu. Kita tidak tahu ujung daripada perkara atau masalah yang kita hadapi. Karena bersama dengan Tuhan, pada akhirnya akan ada titik terang. Haleluya. Kita sudah tahu siapa mereka. Mari kita lihat khotbah mereka. Wahyu 11 ayat yang ketiga tadi berkata bahwa mereka akan bernubuat, mereka akan berkhotbah sambil berkabung. Mereka akan mengkhotbahkan penghakiman Allah
Karena memang pada saat itu adalah waktu yang tepat untuk mengkhotbahkan penghakiman Allah, mengkhotbahkan neraka, mengkhotbahkan hukuman dari Allah. Dan mereka akan mengkhotbahkan semua ini dengan kesedihan, dengan air mata, dan mereka akan memohon, ya bahkan mengemis kepada orang-orang itu supaya mereka bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan binasa. Kain kabung yang sama dikenakan Yakub ketika dia diberitahu bahwa Yusuf telah mati. Daud juga mengenakan kain kabung ketika Abner dibunuh. Jadi ini menunjukkan satu keadaan duka, keadaan yang begitu menyedihkan, keadaan yang begitu urgent, sehingga Tuhan harus mengutus mereka dengan khotbah-khotbah yang keras. Dan kita melihat dari ayat yang ketiga Wahyu 11 tadi, kuasa yang diberikan kepada mereka. Mereka diberikan tugas yang khusus. Dan ayat yang kelima dari Wahyu 11 dikatakan bahwa jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Jadi kalau di perjanjian lama apinya turun dari langit, dalam Wahyu 11 apinya keluar dari mulut. Dahsyat saudara. Jadi khotbah mereka penuh kuasa. Mereka akan mengkhotbahkan pesan-pesan yang membuat pendeta hari-hari ini dibenci. Karena khotbah mereka bukanlah khotbah motivasional. Khotbah mereka adalah khotbah pertobatan. Bertobatlah atau engkau akan masuk neraka. Bertobatlah atau engkau akan binasa oleh penghakiman Allah dan murka daripada iblis. Kita harus bersyukur bahwa saat ini kita hidup di era kasih karunia, di zaman gereja. Sejak kedatangan Yesus yang pertama, kita berada di tahun rahmat Tuhan menurut Lukas 4 ayat yang ke-19. Kalau kita melihat khotbah-khotbah Yesus, saya pernah mendengar bahwa Yesus lebih sering mengajarkan tentang neraka daripada surga. Bagi saya, di zaman gereja, di era kasih karunia, itu tidak masuk akal. Jadi sebagai murid Alkitab yang tidak suka hanya mendengar firman begitu saja, saya mencoba untuk menginvestigasinya. Apakah benar Yesus mengajarkan neraka lebih daripada surga? Ternyata terbalik, saudara. Kalau Anda melihat dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, perkataan Yesus itu ada kurang lebih 1.900 perkataan Yesus yang tercatat di sana. Dan dari sekian ribu perkataan Yesus, hanya 60 ayat yang berbicara tentang neraka, atau sekitar 3% saja. Tetapi Yesus berbicara tentang surga itu lebih dari 190 ayat. Artinya hampir 10% daripada perkataan Yesus, khotbah Yesus, pengajaran Yesus itu lebih banyak berbicara tentang surga ketimbang neraka. Kenapa? Itu masuk akal karena memang Yesus maunya kita masuk surga, bukan masuk neraka. Yesus tidak berkehendak supaya siapapun binasa. Tuhan mau semua orang diselamatkan dan masuk surga. Dan kalau dia ngomongnya lebih banyak ke neraka, menurut saya itu tidak logis. Dia harus lebih banyak berbicara tentang indahnya surga. Betapa luasnya, betapa luar biasanya surga untuk bisa menarik jiwa-jiwa, menarik orang-orang untuk tertarik masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau Anda merasa bahwa khotbah di Mount Hermon seringkali keras, tunggu sampai nanti di masa kesesakan. Khotbah di masa kesesakan akan jauh lebih keras dibandingkan khotbah yang paling keras yang pernah Anda dengar di sepanjang umur hidup Anda. Dan kita bersyukur bahwa saat ini kita hidup
di era kesabaran Tuhan, di era kemurahan Tuhan. Kalau kita melihat ya perjanjian lama dan perjanjian baru, kalau kita bandingkan itu begitu kontras, saudara. Ayat terakhir dari perjanjian lama dalam Maleakhi 4 ayat yang ke-6, kalau Anda membuka di dalam bahasa Inggris, coba dibuka di dalam bahasa Inggris. Kita tahu tadi bagaimana diakhirinya di bahasa Indonesia. Di sana dikatakan bahwa supaya jangan aku datang memukul bumi dengan musnah. Dalam bahasa Inggris, ya, ayat terakhir di dalam perjanjian lama adalah kata curse, kata kutuk. Jadi perjanjian lama diakhiri dengan kata kutuk. Coba sekarang lihat di ayat terakhir perjanjian baru, Wahyu 22 ayat yang ke-21. Perjanjian baru berakhir dengan perkataan, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Coba dibuka dalam bahasa Inggrisnya. Saya mau memberikan kontras antara perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwa perjanjian lama diakhiri dengan kata curse yang berarti kutuk. Perjanjian baru diakhiri dengan kata grace atau kasih karunia. Kalau Anda melihat perjanjian lama, daftar kutuk lebih panjang daripada berkat. Ulangan 28. Tapi di perjanjian baru, kalau Anda melihat baik dalam 1 Petrus 3 maupun dalam Efesus 6, dikatakan bahwa hari-hari baik melampaui hari yang jahat. Hari yang jahat cuman singular, cuman satu hari saja. Tetapi hari-hari yang baik itu plural, good days, jamak, saudara. Di perjanjian lama, orang cacat tidak boleh masuk ke bait Allah. Di perjanjian baru, Yesus berkeliling menyembuhkan orang yang sakit. Itulah yang harus kita syukuri hari-hari ini, bahwa kita hidup di masa kasih karunia, di masa kesabaran Tuhan, di masa ya kemurahan daripada Tuhan. Di masa kesesakan tidak akan ada khotbah yang enak didengar, karena isinya hanya neraka, penghakiman, dan hukuman Allah. Tetapi itu nanti di masa kesesakan. Hari ini pun supaya kita tidak masuk ke masa kesesakan, terkadang kita perlu mendengar tentang neraka, tentang penghakiman, dan tentang hukuman Allah yang akan datang. Sehingga kita juga disadarkan untuk hidup serius di dalam Tuhan, untuk melayani Dia dengan sukacita, hidup di dalam ya kedekatan dan keintiman dengan Yesus. Dan kita harus membagikan ya kepada sebanyak mungkin orang berita baik ini, saudara, tentang tahun kemurahan Tuhan, sebelum tahun kemurahan itu berakhir ketika tubuh Kristus mengalami pengangkatan dari bumi ini. Mereka bukan saja diberikan kuasa untuk berkhotbah secara luar biasa, tapi mereka juga diberikan kuasa untuk mendatangkan tulah. Wahyu 11 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan ini kita lihat, kalau kita bandingkan, mirip dengan tulah yang terjadi di Mesir. Dan kalau kita membagi Alkitab ini menjadi era-era mujizat, itu Alkitab ini dapat dibagi menjadi 4 era mujizat. Era yang pertama adalah pada zaman Musa. Era yang kedua adalah pada zaman Elia dan Elisa. Era mujizat yang ketiga dalam Alkitab adalah pada zaman Yesus dan para muridnya. Dan yang terakhir akan digenapi nanti, era mujizat yang keempat dan yang terakhir di dalam Alkitab adalah ketika 2 saksi Allah, Musa dan Elia, ada di muka bumi ini menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana Tuhan yang baik, Tuhan yang katanya penuh kasih, dapat melakukan semua hukuman
dan membiarkan semua kehancuran ini terjadi? Bagaimana mungkin Tuhan yang baik membiarkan segala kejahatan tidak diadili? Inilah pertanyaan yang sebenarnya. Bukan pertanyaan yang pertama, tetapi pertanyaan yang kedua. Bagaimana mungkin Tuhan yang baik memalingkan wajahnya terhadap segala kefasikan yang terjadi? Kasih bukan berarti mengizinkan diri kita diinjak-injak, diperlakukan jahat oleh orang lain. Itu namanya kasih buta, kasih yang tanpa hikmat. Tetapi kasih yang berhikmat tidak akan membiarkan diri kita untuk terus-menerus diinjak-injak oleh ketidakadilan. Kasih bukan berarti memaklumi ketidakadilan dan kekejaman manusia. Inilah kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan punya sisi yang lain, yaitu kasih yang disertai dengan keadilan. Kita merasa hari-hari ini ketika melihat kejahatan yang terjadi di sekitar kehidupan kita, dan orang-orang yang jahat sepertinya ya fine-fine saja, mereka baik-baik saja, mereka sehat-sehat saja. Ya, kita melihat bahwa katanya orang yang jahat itu akan mengalami kutukan demi kutukan, akan mengalami ya masa kesukaran demi masa kesukaran. Tapi kita tidak melihatnya itu terjadi, dan kita bertanya-tanya, apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan masih Tuhan yang adil? Saya mau katakan, Tuhan akan melakukan sesuatu terhadap segala kejahatan yang kita lihat di muka bumi ini. Tidak ada satupun kejahatan yang tidak akan dihakimi oleh Tuhan. Tidak ada satupun kejahatan yang Tuhan istilahnya hanya abaikan begitu saja. Bagi orang percaya, kita harus bersyukur bahwa semua dosa dan kejahatan hidup kita sudah ditanggungnya di atas kayu salib ketika dia mati dan dia berkata, Tetelestai, it is finished. Apa yang finish? Itu adalah dosa Anda dan saya. Segala hukuman dosa yang seharusnya ditimpakan atas kita, segala kutuk dan semua kutuk keturunan yang seharusnya kita alami, dia sudah tanggung di atas kayu salib. Bagi Anda dan saya yang menaruh kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita lanjut melihat di dalam Wahyu 11 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, bagaimana kedua saksi ini akan mengalami penganiayaan. Wahyu 11 ayat 7 sampai 9, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Setelah beberapa lama mereka bersaksi dan bernubuat. Para saksi ini, Musa dan Elia, akan dibunuh. Mayatnya akan ditelantarkan di jalan raya. Mayat mereka yang seharusnya dikuburkan, tetapi malah dijadikan tontonan. Ayat yang ke-10, mari kita lihat, ini ayat yang sangat menyedihkan kalau kita masih punya hati nurani. Karena di sana dikatakan, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira. Siapa yang bergembira atas kematian hamba Tuhan? Dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta. Mereka saling mengirim hadiah seperti Natalan, saudara. Saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Kenapa begitu bejatnya manusia pada zaman itu? Ini menunjukkan bahwa mereka sudah menolak kebenaran sama sekali. Telinga mereka sudah tidak bisa lagi mendengar pesan pertobatan. Firman yang keras sedikit saja membuat mereka tersiksa. Justru kalau kita tersiksa dengan firman yang keras, artinya ada sesuatu yang harus dibereskan dalam kehidupan kita. Tapi orang-orang ini enggak, karena mereka tidak suka dengan pesan yang disampaikan, maka mereka membunuh pembawa pesan itu. Bukankah itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita?
Kita tidak suka seorang pendeta yang khotbahnya keras. Kita berusaha membunuh pendeta itu. Mungkin bukan secara fisik, tetapi secara reputasi. Ya. Dan dengan cara apapun Anda berusaha menjelek-jelekkan, mencari-cari kesalahan daripada pendeta itu. Hanya karena dia menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hatinya untuk dia sampaikan. Sekali lagi saya mau katakan, saudara, kalau Anda merasa khotbah Mount Hermon itu keras, tunggu sampai nanti masa kesesakan. Saya berdoa sih supaya Anda tidak perlu masuk ke masa kesesakan. Tetapi yang bisa menjadi jawaban doa kita semua di sini adalah pilihan hidup Anda sendiri. Anda boleh-boleh saja sih mau coba masuk masa kesesakan, mau coba dengar khotbahnya Musa dan Elia. Pasti gak enak didengar. Sudah pasti Anda berpikir bahwa Musa adalah sosok yang paling lemah lembut di antara semua manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Anda tidak tahu bahwa banyak orang Israel yang tersinggung dengan perkataan Musa, bukan? Banyak orang Israel yang memberontak kepada Musa. Mereka tidak suka kepada Musa. Kenapa? Karena Musa suka ngomong keras. Dia pembawa hukum Taurat, saudara. Dan itu yang masih hukum Taurat yang paling murni yang diterima oleh Musa. Dan inilah yang akan dikhotbahkan kembali menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Saking tersiksanya orang-orang zaman itu di dalam batinnya mereka mendengar pesan yang keras ini. Sampai-sampai ketika Musa dan Elia Tuhan izinkan untuk mengalami kematian, mereka bersuka cita, mereka bergembira, dan mereka saling mengirimkan hadiah. Dari sini kita belajar, mari kita belajar menjadi orang yang tidak bersukaria di atas penderitaan orang lain. Kita harus belajar untuk simpatik, empatik terhadap apa yang dialami oleh orang lain. Kita tidak tahu sejauh mana kerugian dan keburukan yang dialami oleh saudara kita, oleh orang-orang di sekitar kehidupan kita. Bukan tugas kita untuk menghakimi mereka. Jangan menjadi seperti sahabat-sahabat Ayub yang justru di masa kesesakan dalam hidup Ayub, mereka bukan menolong dan menghibur Ayub, justru mereka menuduh Ayub yang tidak-tidak. Mereka justru yang menuduh bahwa Ayub berbuat sesuatu yang salah sehingga Tuhan menghakimi dia. Jangan menjadi orang yang seperti itu. Kita belajar untuk tidak bersukaria, tidak senang yang melihat penderitaan orang lain. Ada momen sukacita di masa kesesakan. Momen sukacita untuk suatu alasan yang salah. Tetapi saya mau katakan, inilah satu-satunya momen mereka bersukacita. Karena hari lain mereka tidak bisa bersukacita. Mereka tidak bisa saling mengirim hadiah. Mereka tidak bisa bergembira. Kenapa? Karena mereka hidup di bawah tekanan. Bayangkan saudara, Allah murka, iblis marah. Anda tinggal gabungkan kemarahan iblis dan murka Allah dijumlah. Bahkan bukan mungkin dijumlah, mungkin dikalikan saudara. Anda bisa bayangkan keadaan di bumi pada waktu itu. Tapi mari kita lihat ayat yang ke-11 ini, berita baiknya dari Wahyu 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Inilah yang dikatakan di dalam Mazmur 23, saudara, bahwa Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawanmu. Tuhan tidak menunggu kehidupan kita tenang, semuanya baik-baik saja, baru Dia memberikan hidangan. Tetapi ketika tubuh kita lemah, di tengah kesakitan, di tengah penderitaan, di tengah kerugian, Tuhan menyediakan hidangannya di hadapan para lawan kita. Lawan kita adalah hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah lawan kita. Dan ini terjadi di pertengahan masa kesesakan. Kalau Anda masih ingat, Yohanes Pembaptis
juga mengalami apa yang dialami oleh dua saksi Allah ini. Yohanes Pembaptis ini sebenarnya sangat dekat dengan Herodes. Tetapi istrinya Herodes tidak tahan terhadap khotbah-khotbah Yohanes yang begitu keras. Dan karena istrinya tidak suka, dia mencari berbagai kesempatan untuk membunuh Yohanes. Inilah yang tadi saya bilang bahwa ketika seseorang tidak suka pesan yang disampaikan, seringkali orang itu akan berusaha untuk membunuh pembawa pesan itu. Karena itu dalam bahasa Inggris seringkali dikatakan kalau ada orang yang ditugaskan untuk membawa berita buruk, dia selalu katakan di depan, don't kill the messenger. Jangan bunuh pembawa pesan itu, karena aku hanya melakukan tugasku. Aku hanya melakukan tanggung jawabku. Jangan bunuh aku hanya karena aku menyampaikan pesan yang harus aku sampaikan. Pada zaman itu satu-satunya cara mereka menghentikan firman yang keras itu adalah dengan membunuh pembawa pesannya. Setelah kebangkitan mereka, sesuatu yang dahsyat terjadi. Ayat yang ke-13 dari Wahyu 11. Di sana dikatakan pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Tuhan tidak akan membiarkan kegembiraan untuk suatu alasan yang salah itu berlangsung lama. Di ayat yang ke-10 mereka bergembira dan bersuka cita atas kematian hamba Tuhan. Di ayat yang ke-13 terjadi gempa bumi, 7.000 orang. Dikatakan di situ 7.000 orang. Kalau Anda mendalami maksud dan kata yang dipakai dalam bahasa aslinya, orang ini adalah orang-orang yang terkenal. Mereka adalah pemimpin bangsa-bangsa. Mereka adalah orang-orang yang diberikan wibawa dan otoritas pemerintahan di muka bumi ini. 7.000 orang mati oleh gempa bumi. Sukacita mereka tidak bertahan lama karena mereka bergembira untuk suatu alasan yang salah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan menari di atas penderitaan orang lain. Haleluya. Inilah akhir daripada kesaksian dari dua saksi Allah yang luar biasa. Dan bagi Anda dan saya, pelajaran apa yang kita bisa petik dari kisah ini, dari apa yang kita sudah belajar? Minimal ada 3 hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, saya mau katakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah menyerah atas apapun. Dia tidak pernah menyerah atas siapapun. Tidak peduli betapa sesatnya atau jahatnya seseorang. Tuhan tidak pernah akan melepaskan orang itu begitu saja. Karena itu saya mau katakan doa kita supaya seseorang diselamatkan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan akan terus menarik dan berusaha menyentuh hati orang itu, melunakkan hati orang itu, sampai dia akan berusaha sepenuhnya menarik orang itu datang kepada Dia. Karena itu jangan pernah berhenti untuk mendoakan orang-orang di sekitar kehidupan kita, khususnya mereka yang terhilang, mereka yang belum percaya kepada Yesus. Dan saya mau katakan bagi Anda yang belum percaya kepada Yesus Kristus, saya mau katakan adalah lebih baik mengenal Dia sebelum bertemu langsung dengan Dia. Karena kalau Anda sudah ketemu langsung dengan Dia secara fisik, sudah terlambat. Biasanya kan kalau kita sesama manusia, udahlah nanti ketemu dulu, baru kita mau kenalan. Sama Yesus beda, saudara. Anda harus kenal dulu sebelum Anda ketemu. Kalau Anda ketemu dalam keadaan tidak kenal, nerakalah rumah masa depan Anda. Jadi lebih baik Anda mengenal Yesus sebelum ketemu dengan Yesus. Yang kedua, Tuhan tidak pernah
membiarkan umatnya hidup tanpa saksi yang dia utus. Kisah Rasul 14 ayat 17, coba dibuka dalam bahasa Inggris. Kisah Rasul 14 ayat yang ke-17. Saya bacakan di versi bahasa Indonesia, nanti Anda lihat. Ini adalah bagian daripada pelayanan atau perjalanan misi daripada Rasul Paulus. Bahasa Inggrisnya sudah dibuka. Dikatakan di sini, nevertheless he left not himself without witness. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya tanpa saksi yang dia utus. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan. Jadi agak sedikit berbeda terjemahannya. Yang lebih pas adalah dalam bahasa Inggris, dia tidak akan meninggalkan umatnya tanpa saksi. Jadi dalam keadaan apapun, betapa gelapnya dunia di sekitar kehidupan kita, kalau kita merasa sendirian, hanya kita yang mengabdi kepada Tuhan, hanya kita yang setia kepada Tuhan, jangan pernah berpikir seperti itu, karena Tuhan sudah menyisakan. Tuhan pasti punya sekelompok orang percaya yang sama-sama setia, yang juga mengabdi dan mendedikasikan dirinya hanya kepada Tuhan. Bahkan masih banyak yang lebih setia daripada kita, yang lebih dahsyat daripada kita. Karena itu mari kita jaga supaya kita tetap hidup di dalam kerendah hatian. Di tengah kesesakan yang besar, Tuhan mengutus hambanya, bukan yang biasa-biasa. Dia mengutus hambanya yang terbaik untuk melayani. Semakin gelap yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka harus ditawan dan dibuang ke Babel, Tuhan mengutus para nabi yang terbaik untuk melayani mereka. Yeremia diutus oleh Tuhan. Kemudian Yehezkiel diutus oleh Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan orang buangan. Bahkan ketika orang Israel ada di Babel, Tuhan mengutus Daniel untuk tinggal di dalam istana dan menjadi penasehat bagi Raja Nebukadnezar. Saya mau katakan, di tengah kegelapan pun Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap peduli, dan Tuhan akan tetap mengutus saksinya. Ya, orang-orang yang dia utus untuk menolong kita, untuk menjadi contoh dan teladan, untuk memberikan terang bagi kehidupan kita. Semua ini dilakukan untuk menyatakan bahwa dia peduli dan dia mengasihi semua manusia. Karena itu diutusnya di masa kesesakan yang besar, dia utus para saksi yang berani, yang tekun, yang penuh kuasa. Dan kiranya Tuhan menolong kita menjadi saksinya yang demikian. Yang ketiga dan yang terakhir, pelajaran dari dua saksi Allah. Selama kita hidup dalam kehendak Tuhan, Tuhan akan melindungi kita sampai misinya tercapai. Kalau Anda lihat tadi, Musa dan Elia tidak akan diizinkan mati sampai tugas mereka, sampai panggilan mereka tuntas. Karena itu kalau Anda adalah orang pilihan Tuhan, apalagi kalau Anda sudah tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda, dan Anda tahu bahwa kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda itu belum tercapai, Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu khawatir dijahati orang, dimusuhi orang, tidak disukai oleh orang. Anda tidak perlu khawatir, karena Tuhan tidak akan membiarkan kehendaknya, misinya, mimpi-mimpinya dalam kehidupan kita untuk tidak dicapai, untuk kita tidak mengalaminya. Bukan berarti terus kita boleh hidup ceroboh dalam hidup ini. Bukan berarti terus kita memusuhi orang-orang di sekitar kehidupan kita, kita hidup suka-suka kita. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Kita tetap harus hidup bijaksana, kita tetap harus hidup waspada, kita tetap harus melakukan apa yang kita tahu harus kita lakukan, dan melakukan apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, membagikan berita baik kepada sebanyak mungkin
orang. Tetapi sambil melakukan semua itu, kita percaya Mazmur 31 ayat yang ke-15, di sana pemazmur katakan bahwa waktu hidupku ada di tanganmu, masa hidupku ada di tanganmu. My time is in your hand. Dan kita hidup dengan perspektif seperti ini, maka kehidupan kita tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Tuhan menyertai kehidupan kita senantiasa. Saya berdoa biar firman ini menguatkan Anda, memberkati Anda, dan membuat Anda terus untuk mau setia dan mengabdi kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian. Great is the Lord and worthy of glory. Worthy of glory.
Terima kasih Tuhan. All my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, mari nyanyikan, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me in my life. With my life laid down, I'm surrendered.
you, Jesus. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your goodness, Jesus. Kosakata kami tidak cukup untuk kami mengungkapkan betapa kami mengasihi Engkau, betapa kami mensyukuri segala yang sudah Engkau perbuat bagi kami, dan bagaimana Engkau mempersiapkan kami untuk kedatangan-Mu kali yang kedua, Tuhan. Biar kami tetap hidup di dalam kasih karunia-Mu, kami tetap setia, kami tetap berbakti, kami tetap menyembah Engkau, dan kami akan didapati taat dan setia sampai pada kesudahannya. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Karena itu jangan pernah lepaskan kami, Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Mari Yesus, Engkau pegang tangan kami. Karena Engkaulah alasan untuk kami hidup. Kita nyanyikan pujian ini, saudara. Engkau alasan kami hidup. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Tuh karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu merubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup.
kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan di rumahnya. Berhasil sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaan. Sekali lagi, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu penuhiku. Terima kasih Tuhan untuk janji berkat-Mu, untuk janji perlindungan-Mu. Terima kasih untuk segala yang sudah Engkau perbuat dalam kehidupan kami, dan apa yang sedang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami mengucap syukur untuk hal-hal yang akan Engkau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya sampai saat ini. Engkau bertahta dan bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu, jamahan-Mu, firman-Mu, dan kami boleh memuji menyembah Engkau. Tuhan, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang setia memberi. Engkau Tuhan yang mencukupkan segala yang mereka perlukan. Apa yang ditabur mereka akan menuainya Tuhan. Dan Engkau akan memberkati dalam pekerjaan tangan mereka, sehingga mereka tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Mereka akan melihat hari-hari penyertaan tangan Tuhan dan campur tangan Tuhan di dalam segala perkara dalam kehidupan mereka, yang setia kepadamu, pada pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga terus mendoakan mereka yang dengan setia, dengan penuh ketaatan, membawa kembali Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan, ke dalam rumah perbendaharaan, supaya tersedia makanan di sana. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit atas kepala mereka, membuat tanah di bawah kaki mereka, tanah yang subur, sehingga apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Engkau memberkati Tuhan berlipat kali ganda. Engkau memultiplikasikannya, dan mereka bukan saja mencukupkan Tuhan kebutuhan rumah tangga mereka, tetapi juga mereka menjadi berkat bagi lebih banyak orang di sekitar kehidupan mereka. Engkau sendiri akan menghardik dan menghalau belalang belahap, belalang pengerip, belalang lompatan, dan belalang pindahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak dapat mengganggu taburan mereka. Di tanah yang baik akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami juga menyerahkan mereka yang sakit maupun dalam keadaan yang lemah saat ini Tuhan. Oh, kami berdoa secara khusus untuk Bapak Sahat Marpaung Tuhan, yang saat ini Tuhan, oh, diopnam di rumah sakit Tuhan. Omni Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawat dia Tuhan, Engkau pulihkan kesehatannya Tuhan Yesus. Kalau dari pinggang sampai kakinya Tuhan tidak dapat digerakkan, Engkau yang menjamah Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan, syaraf-syarafnya, ototnya Tuhan, semua Tuhan pergerakannya kembali normal dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan, dan Engkau memberikan pemulihan Tuhan. Bukan saja Tuhan secara jasmani, juga secara rohani Engkau pulihkan Tuhan. Oh, Pak Sahat Marpaung Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memulihkan, dan Engkau menyembuhkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terus Tuhan, Engkau menjagai mereka juga Tuhan. Oh, anggota jemaat Tuhan daripada Mount Hermon secara khusus, Engkau memberkati Tuhan. Oh, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau berikan kekuatan
kekuatan Tuhan Yesus. Yang miskin Kau perkaya. Oh, yang bodoh Kau berikan kebijaksanaan dan hikmat Tuhan Yesus. Yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan, Kau memberikan jalan keluar. Tuhan, yang malas Tuhan menjadi rajin dan menjadi tekun Tuhan Yesus. Karena ada upah di balik semua yang kami kerjakan. Dan biar terus kami fokus hanya kepadamu Tuhan. Seluruh rumah tangga daripada jemaat-Mu Tuhan, Mon Hermon, Engkau lawat satu persatu. Biar ada persaudaraan yang rukun, tidak ada perselisihan, tidak ada Tuhan pertengkaran Tuhan. Semua Tuhan Yesus menjadi satu kesatuan yang manis. Hidup dalam keharmonisan Tuhan, tidak ada perpecahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, bahkan Tuhan, anak-anak yang akan mulai sekolah besok Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi mereka Tuhan. Baik secara online maupun offline Tuhan, Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka, memberikan hikmat-Mu kepada mereka. Sehingga ada perbedaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka menjadi contoh dan teladan yang baik. Mereka memiliki karakter ilahi. Mereka Tuhan Yesus memiliki buah-buah roh itu Tuhan. Dan sejak mereka masih muda pun Engkau didik mereka. Engkau Tuhan Yesus jamah mereka. Sehingga mereka tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan. Cinta pekerjaan Tuhan. Cinta pada firman Tuhan. Dan berbakti kepada orang tua mereka Tuhan. Berkati Tuhan Yesus. Oh, setiap keluarga saat ini. Apa yang mereka butuhkan, Engkau yang mencukupkan. Bahkan lebih daripada cukup Tuhan Yesus. Kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan keuangan, kesehatan di dalam karir mereka, dalam bisnis mereka. Tuhan, Engkau jamah, Engkau lindungi, Engkau yang tahu apa yang mereka butuhkan. Dan Engkau akan menjadi jawaban dalam kehidupan mereka saat mereka berseru kepada nama Yesus. Mereka akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Keluar masuk kami diberkati. Kami dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh kehidupan kami. Bahkan kami berdoa percepatan daripada penghentian, oh Tuhan, virus Tuhan COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti Tuhan dalam nama Yesus. Dan tidak lagi membahayakan Tuhan, tidak lagi merenggut nyawa Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ditemukan Tuhan obat maupun vaksinnya Tuhan. Dan bisa didistribusikan secara cepat. Dalam nama Yesus tidak ada roh ketakutan, tidak ada roh kekhawatiran. Dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Dalam nama Yesus, mereka yang tersiksa dalam pikiran mereka, dalam nama Yesus, damai sejahtera daripada Allah sendiri yang melampaui segala akal pikiran kami. Oh Tuhan akan memerintah, akan memenuhi setiap pikiran umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang hidup bergantung dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Setiap senjata yang ditempatkan dalam kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena penyertaan dan perlindungan-Mu, bala tentara malaikat surgawi yang Kau utus berjaga-jaga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Dengan pedang yang bernyala-nyala Kau berjaga-jaga dan berkemah di sekeliling kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Sempurnakan berkat-Mu saat kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kau memberkati dan melindungi umat-Mu. Kau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Ku yakin dan Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari bersyukur kepada Tuhan dan memperluas
yang memberi persembahan dan juga perpuluhan, Anda dapat mentransfernya di nomor rekening BCA atas nama GBI Geraha Bethel Mount Hermon di nomor 523 014 5247. Sekali lagi nomor rekening BCA 523 014 5247. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa nanti malam jam 19 waktu Indonesia bagian Barat tetap ada ibadah pujian penyembahan, doa dan syafaat bagi bangsa dan negara, juga mendoakan setiap kebutuhan yang Anda miliki, untuk Anda bisa bersama-sama didoakan di tempat ini, dan Anda taruh di dalam kolom komentar ataupun di grup WhatsApp yang ada, atau kepada orang-orang di sekitar kehidupan Anda yang Anda tahu punya akses ke WhatsApp grup tersebut. Anda bisa juga mengirimkannya beban doa, permohonan doa untuk kita doakan bersama-sama. Dan jangan lupa doa malam ini setiap malam ada jam 19 waktu Indonesia bagian Barat, dan khusus hari Selasa itu ada ibadah WBI dimulai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian malamnya tetap ada ibadah doa. Jadi khusus hari Minggu dan hari Selasa ada 2 kali ibadah. Dengan ini ibadah kami sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Jangan malas ikut online ya.